Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pecinta Timnas Mania, apa kabar semuanya? Dimanapun teman-teman berada, semoga tetap dalam kondisi sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali lagi di Garuda Sport, kita berbincang lagi tentang Timnas Indonesia. Namun sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like, komen, dan share sebagai bentuk dukungan kepada channel ini agar tetap berkembang. Marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah 2025 Masehi. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, teman-teman sekalian, progres yang dilakukan oleh PSSI mulai dari awal sampai saat ini untuk meningkatkan level timnas Indonesia nampaknya belum berakhir sampai di sini. Dari berbagai macam aspek yang dibenahi, ternyata masih ada yang kurang, yaitu direktur teknik. Karena bicara tentang direktur teknik merupakan salah satu jabatan krusial yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, baik itu timnas senior maupun timnas kelompok umur. Beberapa hari yang lalu, Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI telah menyampaikan bahwa nantinya tanggal 28 Februari maksudnya akan diumumkan direktur teknik. Namun sampai saat ini belum muncul ataupun belum diumumkan siapa yang ditunjuk untuk menduduki kursi direktur teknik. Nah, berkaitan dengan semua itu, banyak spekulasi di luar sana yang beredar di media bahwa ada beberapa nama yang nantinya ditunjuk oleh Ketua PSSI ataupun ditunjuk oleh PSSI untuk menduduki kursi direktur teknik. Wajar-wajar saja teman-teman, sebagai rakyat Indonesia, sebagai pendukung setia timnas Indonesia, kita boleh berspekulasi, namun kewenangan penuhnya ada pada PSSI. Karena ada beberapa nama yang disinyalir seperti Simon Thamata, kemudian Louis van Gaal, dan juga yang paling terbaru adalah Van Bronckhorst ataupun Giovanni Van Bronckhorst. Simon Thamata dengan Giovanni Van Bronckhorst merupakan dua orang yang memiliki darah keturunan dari Indonesia, tepatnya dari Maluku. Dan tidak ada salahnya apabila nama mereka dikaitkan dengan direktur teknik. Namun lagi-lagi perlu kita ketahui teman-teman bahwa jabatan direktur teknik ini merupakan salah satu jabatan yang paling penting. Karena di saat dia ditunjuk untuk menjadi seorang direktur teknik, tanggung jawabnya cukup besar. Karena bukan hanya timnas senior yang akan dia tangani, tetapi turun sampai pada timnas kelompok umur. Karena namanya juga direktur teknik, maka hal-hal yang berkaitan dengan teknis, maka tanggung jawab dia. Dia yang akan berkolaborasi dengan tim kepelatihan, baik itu dari senior maupun kelompok umur, berkaitan dengan teknis itu dia yang akan mengatur semuanya. Dan tugasnya itu global, tidak hanya pada timnas senior saja, tapi turun sampai pada timnas kelompok umur, bahkan sampai pada timnas putri. Maka dengan demikian, mungkin saat ini PSSI dan jajarannya masih menyeleksi siapa figur terbaik yang bisa menduduki kursi direktur teknik timnas Indonesia. Karena tentunya PSSI punya spesifikasi tertentu. Karena sampai mereka menjatuhkan pilihan kepada orang itu, maka semua tentang orang itu sudah pasti dipelajari. Karena keputusan yang diambil oleh PSSI pastinya ada konsekuensinya ke depannya. Apabila orang yang ditunjuk menjadi direktur teknik nantinya bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita sebagai rakyat Indonesia, khususnya para penggemar setia timnas Indonesia, maka nantinya timbul rasa kekecewaan dari kita semua dan ujung-ujungnya kita menyalahkan PSSI. Mungkin itu yang akan dipertimbangkan karena semua yang dilakukan oleh PSSI mereka tidak mau salah kaprah. Apa yang dilakukan pastinya akan membuahkan hasil menurut mereka. Terbukti dengan berbagai macam langkah yang saat ini dilakukan dengan mendatangkan tim kepelatihan yang memadai, kemudian mendatangkan pemain-pemain yang menurut PSSI bisa memberikan kontribusi kepada timnas Indonesia. Nah, ini semua dilakukan agar timnas Indonesia bisa naik level dan bisa berbicara banyak di kancah Asia maupun kancah internasional. Karena saat ini jujur, dengan progres yang dilakukan oleh PSSI saat ini kita boleh bilang bahwa level kita bukan di ASEAN lagi, tapi level kita ini sudah ada pada Asia dan kita sudah bersaing di Asia seperti negara-negara seperti Qatar, Arab Saudi,
dan lain-lain sebagainya, itu sudah menjadi rival kita. Karena level ASEAN sudah tidak lagi apabila ditengok ke belakang dengan progres yang dilakukan oleh PSSI saat ini. Dan itu sangat tidak menjadi sebuah masalah, karena memang selama apa yang dilakukan oleh PSSI tidak melanggar aturan ataupun regulasi FIFA, maka sah-sah saja semua negara melakukan itu berkaitan dengan proses naturalisasi ataupun ke perpindahan warga negara pemain. Selama itu tidak melanggar aturan FIFA, maka sah-sah saja. Dan itu bukan cuma Indonesia yang melakukan itu, banyak negara di luar sana yang melakukan itu. Dan mereka berhasil bisa tampil setelah mereka kolaborasi antara pemain lokal dengan pemain keturunan, mereka berhasil. Salah satu contoh yang paling nyata adalah negara Perancis, kemudian Maroko. Ini juga melakukan hal yang sama, banyak mengandalkan pemain naturalisasi. Makanya di belakang layar ada yang menyampaikan bahwa Indonesia hanya mengandalkan pemain naturalisasi begini dan begitu. Menurut saya secara pribadi kita tidak perlu menanggapi, karena apa yang mereka sampaikan yang sifatnya menjatuhkan, kita jadikan sebagai hal yang tidak perlu kita besar-besarkan. Kita jadikan itu sebagai sebuah semangat buat kita, terutama kepada pemain-pemain kita. Nah, teman-teman sekalian, tetap semangat, kita dukung terus timnas kebanggaan kita. Mereka berjuang di lapangan, kita berjuang di luar dengan doa. Dan kita doakan kepada Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI dan seluruh jajarannya dengan usaha mereka sekarang ini untuk menaikkan level timnas Indonesia. Semoga mereka tetap dalam kondisi sehat dan tetap bisa semangat untuk tetap berjuang memperbaiki sepak bola timnas Indonesia. Oke teman-teman, tetap semangat, dukung terus timnas kebanggaan kita.